Aku mati. Api itu akhirnya menghabiskan aku dan Arif Pratama. Kami hangus bersama. Putri Sari, putri utama kediaman Raden Utama, musim dingin tahun ke-10 era Cahaya, hangus bersama pangeran mahkota Arif Pratama, usia 22 tahun. Obsesimu itu sudah merusak berapa banyak orang dan hal. Iya, semua karena obsesi. Hari itu, aku sembunyikan pertunanganku dengan Raden Selatan. Lalu aku melamar Arif Pratama. Hamba, Putri Sari, mohon menikahi Pangeran Arif. Tapi hari pernikahannya, Putri Ayu yang seharusnya menikahi Arif Pratama bersamaku, karena tak mau jadi selir, tewas dibunuh perampok saat kabur. Kau paksa aku menikahimu dengan jasa keluarga Sari. Kau yang membunuh Ayuku. Dia membenci diriku. 3 tahun pernikahan, dia dingin seperti es. Aku sendirian di kamar. Dia malah tiap hari menemani nisan Putri Ayu. Kita berdua, dia pria yang buta cinta, aku wanita yang penuh dendam. Membuat mata-mata bisa merampas kesempatan. Dan Raden Tama, karena aku menikah lagi, jadi berselingkuh dengan kerajaan. Beliau tak segera menolong saat musuh menyerang, membuat negara hancur. Hari kota jatuh, aku baru sadar, tapi sudah terlambat. Sari, jangan nangis. Aku tak bersalah pada negara, hanya bersalah pada Ayu. Jika ada kehidupan selanjutnya, tolong lepaskan dia. Juga lepaskan dirimu. Cepat pergi. Arif Pratama, kau korbankan nyawamu untukku, tapi di hatimu selalu dia. Di kehidupan selanjutnya, aku akan mempertemukan kalian. Sari, jangan. Raden Tama, itu kamu. Aku salah. Kalau aku tak memaksa menikahi Arif Pratama, semua ini takkan terjadi. Sudahlah. Bawa dia reinkarnasi. Di kehidupan selanjutnya, tobatlah. Tidak, aku tak mau pergi. Aku rela masuk neraka 18 tingkat demi jalan yang mulus bagi yang mati sia-sia dan kedamaian rakyat. Demi kesempatan untuk memulai lagi. Nasib buruk. Mengingat kesetiaan keluarga Sari, akan kuberi kau kesempatan untuk lahir kembali. Terima kasih, Raja Neraka. Hamba akan mengubah takdir dan menebus kesalahan. Tak akan mengulangi kesalahan. Tunggu, karena mau mengubah takdir, akan kuberi kau jimat yang ucapanmu menjadi hukum. Semoga kali ini kau menebus kesalahanmu. Aku kembali pada hari melamar Arif Pratama. Kak Sari, aku dan Kak Arif saling mencintai. Tolong, izinkan kami. Sari, jangan paksa aku. Yang dapat Putri Sari akan kuasai dunia. Hanya mitos belaka. Ananda pasti akan berusaha keras untuk negara dan rakyat. Mohon izin ayahanda. Konyo, pernikahannya aku yang putuskan. Putri Sari, pria Nusantara, pilih saja. Arif Pratama, di kehidupan lalu, aku sangat salah. Di kehidupan ini, kita berpisah. Kau tak mau? Masa mau Kak Arif berlutut memohon padamu? Kurang ajar. Ananda sudah berbicara. Mohon ampun ayahanda. Ayu. Beraninya kau, dasar durhaka! Arif Pratama, baiklah, akan kugerantikan. Hamba mau menikahi Raden Selatan, Raden Tama. Apa? Melewatkan pangeran mahkota sahabat ya? Malah mau menikahi Raden Tuli itu? Katanya Raden Tama pembunuh kejam, tak tertarik wanita. Bukankah dia cari mati? Hamba, Putri Sari, mau menikahi Raden Selatan, Raden Tama. Sari, jangan emosional. Raden Tama itu otoriter. Kamu tak bisa melawannya. Aku memang tunangan Raden Tama. Di kehidupan lalu, aku nekat batal tunangan dan menikah lagi. Sekarang, aku memperbaikinya. Pasti bisa mengubah takdir. Niat hamba sudah bulat. Mohon restu yang mulia. Kuijinkan. Ini, ada apa ini? Ucapan sakti berhasil. Kenapa aku tak bisa bergerak? Paduka, si Raja Tua itu setuju. Ucapan sakti Putri Sari berhasil. Tuan. Terima kasih, Yang Mulia. Raden Tama, rubah suaranya. Sudah berkali-kali kuletakkan orang, semua gagal di tangannya. Karena Sari menikahinya, dia akan jadi pion terbaikku. Sari, perjalanan ini jauh dan berat. Jangan lupakan tugas keluarga Sari. Hamba akan setia mati-matian, takkan berkhianat. Panggil Raden Selatan. 3 hari lagi, nikahi Sari. Terima kasih atas anugerah yang mulia. Hamba berani memohon untuk Pangeran Mahkota dan Putri Ayu surat pernikahan.
Biar mereka menikah bersamaan. Baik, kuizinkan juga. Arif Pratama, kuhapus ikatan kita. Kak Sari, Yang Mulia setuju? Kapan pernikahannya? 3 hari lagi, kita menikah bersamaan. Kak Sari, kamu tahu aturan keluarga Ayu takkan jadi selir? Malah mau menikah bersamaku, mau menghinaku. Kenapa kau menyulitkan Ayu? Kak Arif, jangan salahkan Kak Sari. Dia juga mencintaimu. Ayu tak berjodoh denganmu di hidup ini. Ayu, tenang. Aku pasti akan minta ayahanda menarik kembali Tita. Tita sudah turun. Aku akan mempertemukan kalian. Sari, jangan tekan Ayu dengan ayahanda. Di hatiku hanya ada dia. Aku tak pernah mau menikahi kalian berdua. Ayu menyelamatkanku. Aku tak akan hianati dia. Kau yakin dia selamatkanmu? Kamu yakin dia selamatkanmu? Gawat, racun! Kamu selamatkanku. Kak Arif, akhirnya kau sadar. Ayu takut sekali. Kak Sari juga hilang. Makasih Ayu. Aku akan balas budimu seumur hidup. Yang selamatkanmu dulu itu aku. Tapi matamu hanya melihat Putri Ayu. Kalau dipikirkan, hanya sebuah lelucon. Ayu tak menuntut balasan. Kak Arif, jangan dipaksakan. Yang Mulia Pangeran terlalu khawatir. 3 hari lagi, kau akan tercapai maumu. Aku harus kembali siapkan surat lamaran. Aku pamit dulu. Kak Sari, jangan pergi. Harusnya aku yang pergi. Aku yang tak beruntung. Mau pergi atau tidak? Baiklah, kalau begitu, pergi saja. Kenapa kakiku tidak bisa dikendalikan? Akhirnya tenang juga. Ucapan ini ampuh sekali. Raden, aku punya keluarga. Ampuni aku, Raden. Aku takkan curi peta pertahanan lagi. Dasar bodoh. Tita penguasa agung. Yang Mulia diharuskan menikah 3 hari lagi. Menikahi siapa lagi? Putri Sari. Oh, dia. Jika aku gugur, Putri Sari akan kuserah padamu. Raja ingin pakai keluarga Sari untuk ambil alih pasukan, tapi Sari cinta Pangeran Mahkota, jadi tak akan sesuai maunya. Abaikan saja. Arif, ini untukmu. Sari, hebat juga kau. Ayah, kakak, 2 hari lagi Sari akan menikah ke kediaman Raden Selatan. Tak akan kembali lagi. Mohon arwah kalian memberkati aku. Semoga lancar. Di kehidupan lalu, aku hanya memikirkan Aris Pratama, baju pengantin hasil kerja kerasku. Dia tak peduli, tapi sampai mati, aku tak pernah menyulam surat untuk ayah dan kakak. Benar-benar bodoh. Memangnya apa gunanya menyulam bagus? Di hati Kak Arif, cuma ada aku. Kalaupun kamu menikah, cuma jadi hiasan. Kenapa? Nggak pura-pura lagi? Kok kakak bilang begitu? Aku cuma kasihan sama kakak. Dari kecil sudah terbiasa di markas. Sekarang cuma bisa menyulam. Beda dengan aku, keponakan permaisuri. Dari kecil dididik jadi putri mahkota. Senang, catur, tulis, lukis, semua hebat. Lalu kenapa kamu kesini? Aku belajar siang malam, tapi tetap kalah darimu. Kamu pakai gosip untuk naik ke Istana Timur, merebut posisiku sebagai putri mahkota. Ternyata ini alasanmu membenci aku. Di kehidupan lalu, kita sama-sama nekat. Tak berakhir baik. Apa sepadan? Tenang, aku tak mau jadi putri mahkota. Jangan sok suci, kalah jadi sok baik. Tunggu saja, di hari pernikahan, aku pastikan Arif takkan melirikmu. Siapa bilang aku mau nikah dengannya? Yang akan kunikahi adalah Raden Selatan, Raden Tama. Jangan bohong, Raden Tama. Dia itu tuli pembunuh tanpa ampun. Kamu mau menderita, kamu sudah mengganggu Arif bertahun-tahun. Mana mungkin bisa langsung lupa? Benar-benar atau tidak, lihat sendiri. Ini kok bisa? Yang Mulia sungguh setuju. 2 hari lagi kita menikah bersama. Kamu jadi putri mahkota, aku ke kediaman Raden Selatan. Tak ada urusan. Kau sengaja menikah jauh, pakai trik kasihan untuk paksa Arif kembali. Dasar licik. Tenang,
Dia milikmu. Takkan direbut. Kalau ada masalah lagi, jangan pernah kasih tahu Arif. Pasti ini jebakanmu. Sebelum pernikahan Agung, aku tak akan percaya. Kalau kau tulus menyerah, jaga mulutmu. Tapi, aku punya cara buat Arif tak percaya. Membosankan. Diam dan pergi. Di saat ini, Aris Pratama masih tak tahu apa-apa. Seharian meninjau surat-surat, latihan bela diri siang malam. Hanya berharap dengan jasa-jasanya agar penguasa agung Tari kembali titah dan menikahi Putri Ayu. Arif Pratama, semoga kau dapat apa yang kau mau. Aku harus berziarah ke ayah dan kakak. Kok kamu di sini? Aku berlutut semalaman di hadapan ayahanda. Kau datang untuk menertawakanku. Sari, lepaskan. Kalau Ayu terpaksa meninggalkan dunia ini, bagaimana aku bisa tenang? Aku sudah lama melepaskan. Kalian yang tak mau melepaskan. Paduka terlalu khawatir. Aku hanya lewat, tidak bermaksud mengganggu. Lewat? Mana ada kebetulan? Sari, ayahanda tak mau menemuiku. Serahkan posisi putri utama mahkota pada Ayu. Bagaimana? Paduka, hormatlah. Aku harus beribadah. Aku pamit. Soal pernikahan, kita cukup turuti titah raja. Sari, asalkan kau biarkan Ayu jadi istri utama, aku bisa menikahi kalian berdua. Konyo, minggir. Kok tadi ujung jariku kesemutan? Jadi lepas. Maaf, tadi aku gegabah. Tak apa. Kok Sari dingin sekali? Dia marah padaku. Putri Sari sok baik, ternyata masih mengganggu Kak Arif. Aduh, Kak Sari, aku salah, aku gegabah, membuat barangmu terbalik. Ngomong-ngomong, kakak kasihan sekali, menikah tanpa diantar keluarga, harus sendiri beribadah pada leluhur. Beda denganku, Kak Arif sudah mengatur semua urusan pernikahanku. Urusan keluarga Sari, bukan urusanmu. Kakak marah ya? Kau sudah memilikinya bertahun-tahun. Sekarang kembalikan padaku. Itu sudah seharusnya. Kau buru-buru menikah ke perbatasan? Apa karena tak mau melihat pernikahanku? Kau keterlaluan! Hentikan. Sari, kau jahili Ayu lagi. Kak Arif, aku cuma nggak sengaja nabrak Kak Sari. Dia malah ngukul aku. Jelas-jelas kamu yang merabak barangku. Juga menginjak surat amarku. Mukulmu itu masih ringan. Berani bohong. Nggak takut kena petir. Kuma Sulaman kan? Kamu jago menyulam. Kenapa dibuat besar-besaran? Ayu kan gak sengaja. Dulu sulamanku kau anggap harta. Sejak Ayu datang, kau anggap sampah. Kak Arif, tas ini cantik sekali. Ini buatan Kak Sari kan? Bolehkah Ayu punya? Jangan. Kalau suka, ambil saja. Lagian, Sari cepat membuatnya. Arif, kau tahu surat lamaran ini apa artinya bagiku? Sudahlah, percuma bicara. Kak Arif, kakiku sakit. Ayu, aku bawa kamu ke rumah tabib. Panggil tabib untuk Nona. Baik. Nanti aku jenguk kamu. Nanti, seumur hidupku, tak perlu lagi. Nona, Pangeran Mahkota tega sekali. Pinggang Nona penuh memar. Dia tega sekali pada Nona. Jangan pikirkan dia lagi. Tenang, kali ini aku sungguh sudah lepas. Sari, ku dengar kau terluka parah. Aku membawakanmu obat. Tidak perlu, jangan repot. Sari, aku salah hari ini. Aku terlampaui batas dan melukaimu. Besok pernikahan, kau masih harus sibuk. Cepat buka dan pakai obatnya. Jangan sampai jadi penyakit. Paduka, silakan pulang. Jangan sampai terlambat besok. Arif Pratama, kita tak perlu bertemu lagi.
Sari, kalau begitu, istirahatlah. Besok adik ke-8 akan menjemput Ayu. Aku akan menjemputmu sendiri. Aku akan minta maaf langsung. Asalkan kau tak menyulitkan Ayu, aku juga akan baik padamu. Konyol, kau masih pikir aku mau menikahimu? Besok, yang kau nikahi selalu Putri Ayu. Dan aku akan menikahi Raden Selatan ke perbatasan jauh. Arif Pratama. Mulai sekarang, kita terpisah. Kita tak punya utang piutang lagi. Siapa yang masuk istana malam ini? Buka mata pacinganmu. Beraninya halangi Raden kami. Hamba buta, hamba lancang. Ampuni hamba, Raden. Bukankah Tuan bilang tak usah dipedulikan? Kenapa masih masuk istana semalam? Haris Pratama, aku tak akan menemuimu. Jangan buang-buang waktu. Mohon buka pintunya, Gadis Sari. Raden Selatan kami sedang tidak nyaman. Harus bicara langsung dengan Nona. Raden Tama. Kenapa dia sini? Jangan pergi. Bagaimana cara bicara dengan Raden? Aku bisa baca bibir. Kamu cukup lihat aku dan bicara saja. Luka di mana? Kenapa tiba-tiba pindah ke kamar tamu? Cuma hal kecil, nggak apa-apa. Mari, Raden. Besok, kamu sungguh mau menikahiku? Tentu saja. Menarik. Keluarga Sari setia buta. Demi Raja Agung, jual belikan pernikahanmu. Kamu lama mencintai Pangeran Mahkota. Kenapa tiba-tiba mau menikahiku? Dulu aku masih naif. Maafkan saya, Raden. Hanya ingin bersama Raden menjaga perbatasan. Nona Sari, Raden Utama sudah tiada. Kamu yakin? Saya paham. Takkan menyesal. Baik. Besok akan kuambil kau. Ayu ikut adik ke-8 naik kereta. Semoga Sari sudah lega dan mau ikut aku. Kakak Raja, gawat! Putri Ayu nangis di kediaman. Katanya tak bisa bertemu kakak. Dia lebih rela jadi biarawati daripada naik kereta. Ini melawan titah. Bukankah aku suruh kau siapkan upacara untuk menjemputnya sebagai putri utama mahkota? Kenapa masih begini? Tapi dia sangat keras kepala. Katanya karena dia putri utama, harus kakak yang menjemputnya. Kalau tidak, itu penghinaan baginya. Kakak Raja, hanya kakak yang bisa pergi sendiri. Kalau tidak, pernikahan ini batal. Adik ke-8, kalau begitu, tolong jemput Sari untukku. Dia sangat mencintaiku. Dia tak akan menyalahkanku. Ayu kelihatannya penurut, tapi dia keras kepala. Kalau aku tak pergi, dia pasti akan bikin ulah. Aku menjemput Sari? Kakak Raja, kamu tidak salah pikir. Pinggangnya terluka. Bawa ini untuknya. Bilang saja, aku pasti akan menembusnya. Minta dia jangan marah. Ayo tak bisa ditunda. Aku pergi dulu. Menebus. Prosesi pernikahan Raden Selatan sudah sampai di kediaman Raden. Aku mau dihajar. Aris Pratama. Di kehidupan lalu, cinta sawah. Di kehidupan ini, kita pisah. Raden Tama. Di kehidupan lalu, kau antar aku menikah. Di kehidupan ini, aku menikahimu. Bersama menjaga perbatasan. Cantik sekali. Di rumahnya, dia sendirian. Tenang, biar aku antar kamu menikah. Aris Pratama. Masa lalu hanyalah debu. Mulai sekarang, kita orang asing. Nona, Raden datang. Waktunya tiba. Jika kau ragu, saya tak akan memaksamu. Raden, Putri Sari tak menyesal. Ayo pergi. Pasangan tampan dan cantik, jodoh sejati. Semoga kita ikut bahagia. Cantik sekali. Raden Selatan, kapan kau kembali ke kota utama? Ternyata hari ini juga hari pernikahanmu. Selamat juga, Yang Mulia. Arif Pratama. Aneh. Kenapa Raden Tama tiba-tiba kembali menikah? Kak Arif? Ada apa?
Kenapa berhenti? Tak apa, Ayu. Ketemu Raden Selatan menikah hari yang sama. Cuma salam-salaman. Raden Selatan, yang di kereta itu Putri Sari. Dia tak boleh tahu. Ayo, cepat pergi. Jangan sampai terlambat. Baik. Kita pergi sekarang. Arif Pratama sangat menjaga Putri Ayu. Di kehidupan lalu, aku menghalangi jodoh kalian. Kini, kukembalikan semuanya. Semoga Raden dan Putri Raden hidup rukun, sehati sejiwa. Semoga Raden selamat di perjalanan. Hati-hati. Sampai jumpa, Arif Pratama. Ada apa ini? Kenapa jantungku berdebar? Putri Sari mana? Kenapa adik ke-8 belum menjemputnya? Angga, Putri Sari mana? Apa dia marah lagi? Tak mau masuk? Kakak Raja, kakak salah paham. Dia tidak marah. Lalu dia mana? Dia ikut Raden Selatan ke perbatasan. Seluruh kota melihatnya. Sekarang mereka mungkin sudah menikah. Apa? Ini mustahil. Paduka, hormatlah. Aku harus beribadah. Aku pamit dulu. Soal pernikahan, kita cukup turuti titah raja. Sari, asalkan kau biarkan Ayu jadi istri utama, aku bisa menikahi kalian berdua. Konyol, minggir. Kau bohong! Dia sudah menggangguku bertahun-tahun. Kok bisa dia menikahi si iblis itu? Raden Tama, apa kalian berdua bersekongkol? Aku bersumpah, dia sendiri yang minta perjodohan dari ayahanda. Kak Arif, lepaskan. Benar, aku baru tahu juga. Kak Sari sudah lama minta Yang Mulia untuk menikah dengan Raden Selatan. Tadi di jalan, dia ada di sidang pengantin itu. Tidak mungkin. Kak Arif, kamu kenapa? Hari ini pernikahan kita. Apa kamu tidak senang? Benar, aku kenapa ini? Aku cinta Ayu. Harusnya aku senang. Ayu, aku senang. Tapi sekarang Sari, demi kita berdua, dia menikah jauh di perbatasan. Semua ini salahku. Aku merasa bersalah. Kenapa salahmu? Kalau bukan karena Sari yang ikut campur, kita sudah lama menikah. Hari ini pernikahan kita. Masih saja memikirkannya. Bukan begitu, Ayu. Sari tumbuh bersama kita. Aku anggap dia adikku sendiri. Perbatasan itu sulit. Raden Tama juga bukan jodohnya. Aku tak bisa melihatnya terpuruk dan ditindas. Ini pilihan Sari sendiri. Dia menikah jauh di perbatasan. Kita akhirnya bersama. Kenapa kamu membuatnya masalah? Dia sedang marah. Aku tak bisa melihatnya terpuruk. Aku akan pergi membujuk Sari kembali. Setelah dia kembali, kita menikah. Bagaimana? Tidak. Dia baru pergi. Kenapa kamu mau membawanya kembali? Aku tak mau lihat dia. Aku tak butuh barangnya. Kak Arif, kantung ini cantik sekali. Ini buatan Kak Sari, kan? Bolehkah untuk Ayu? Urusan keluarga Sari, bukan urusanmu. Kakak marah ya? Cuma sulaman, kan? Kamu jago menyulam. Kenapa dibuat besar? Ayu kan tidak sengaja. Ayu, bukankah kamu paling suka kantung ini? Kenapa tidak dijaga? Aku tidak. Aku hanya emosi. Bukan, kamu tak suka sulaman. Aku yang buta. Karena ini, aku berulang kali menyakiti Sari. Sari? Sari? Kenapa? Kenapa tak rela? Kak Ipa, dulu Putri Sari menyelamatkan kakak raja. Wajar dia berhutang budi. Apa katamu? Putri Sari selamatkan aku? Iya. Kawat racun! Kamu yang selamatkan aku. Kak Arif. Ayu, bukankah kamu yang selamatkan aku? Dulu dia yang menyedot darah racunmu. Tapi aku juga yang menjagamu, menunggu kamu sadar. Apa aku tidak berhutang budi padamu? Aku selalu mengira kamu yang selamatkan aku. Selama ini aku dingin pada Sari. Kalau aku tahu dari awal, aku... Aku apa? Arif, kamu bilang ini sekarang gak konyol. Selama ini, kamu sendiri yang menghindari Sari. Kamu juga yang janji menikahiku. Aku tak pernah memaksamu. Sekarang, kamu mau ingkar janji. Atau kamu cinta keduanya? Ayu, jangan ngawur. Aku harus tanya Sari. Selama ini,
Kenapa dia tak pernah bilang? Arif, kalau kau keluar dari sini, kita putus hubungan. Aku tak bisa lupa jasa selamat. Sari menikah jauh demi aku dan menderita. Aku tak bisa biarkan begitu saja. Ayu, maaf, aku tak bisa menikahimu sekarang. Arif, Sari, tunggu. Raden, Kau lelah hari ini. tidak lelah. kalau diperhatikan, wajahnya bersih, tidak menyeramkan. Meskipun tuli, tapi jadi tuli juga ada manfaatnya. Nanti kalau kami bertengkar, dia tak akan dengar aku marah. Raden, soal aku dan Pangeran Mahkota, kamu pasti sudah dengar. Tapi tenang saja, itu sudah berlalu. Sekarang aku menikahimu, aku ingin bersamamu sampai tua. Aktingnya bagus. Minuman ini beracun ya. Minum begini? Takut aku meracunimu? Apa aku sebodoh itu? Menjebakku. Minumannya aman. Lalu racunnya di mana? Jangan-jangan racunnya di bibirnya. Jadi aku harus menyerahkan diriku, baru dia percaya. Sudahlah, aku memang ingin menikahinya, menjaga negara bersama. Raden, Tunggu! Tunggu! Raden, ada apa? Belum bersih. Tunggu sebentar. Maaf, saya lancang. Payah, dia yang mulai menatapku. Seakan aku yang gak sabaran. Payah banget. Kalau dia mau bunuhku dan merebut kuasa, ini kesempatan terbaiknya. Rina, siapa Sendirian, tanpa pengawal, segel macan di sisiku. Kalau dia memang orang Raja Agung, ini saatnya terbaik. Ini apa? Jangan lepas. Rina, cepat berikan ini pada Raden. Sudahlah, biar aku saja. Ternyata aku menjaga perbatasan dan terluka sebanyak ini. Bunuh saja. Kenapa banyak omong? Raden mandi terlalu lama. Saya sudah sabar menunggu. Saya akan mengantar Anda. Biar aku antar Anda. Pisau ini bagus. Kamu ini. Berperang bertahun-tahun, malah lupa harus selalu bawa senjata. Kamu mau apa? Kamu ngapain? Lepaskan aku! Kok mantraku nggak berfungsi? Aku datang kasih kamu pisau. Kamu beneran kasih pisau? Iya, emang kenapa? Aku lihat pesan, makanya aku bawakan. Baik hati malah salah. Hamita Buddha. Badannya bagus juga sih, brengsek. Kok Raja Agung kirim mata-mata yang gegabah begini? Nggak bunuh aku, juga nggak ambil segel macan. Sepertinya tujuan dia tidak sederhana. Sepertinya dia sungguh lupa. Tadi aku terlalu keras. Biar aku urutkan. Tak usah. Hatinya untuk orang lain. Aku mau lihat seberapa jauh dia akan berkorban untuk Raja Agung. Putri, malam pertama tak ternilai. Ayo istirahat. Sari, mulai sekarang, kamu Putri Raden Selatan. Raden, Raja Agung kasih Sari minum apa? Dia malah datang sendiri. Jangan, aku tak bisa memakainya begitu saja.
Aku ingat, aku masih ada urusan militer. Kembali sini! Aku kenapa ini? Jangan-jangan dia pikir aku bisa dengar. Mulutku sudah bisa lagi. Malam pertama, Raden mau kabur. Demi membuat pangeran marah, tak perlu setinggi ini. Kalau tulus, kita masih punya waktu. Kau sudah menikahiku, kenapa tak percaya padaku? Hari pernikahan kita, kau tinggalkan aku. Bagaimana aku bisa hadapi ini? Maaf, aku yang kurang berpikir. Aku hanya tak mau kau menyesal. Karena Raden begitu tulus dan menghargai Putri Sari, maka malam ini tinggal di sini. Jangan kemana-mana. Baik. Sialan, kok bisa langsung keluar? Sok suci. Selain tuli, pasti ada penyakit lain. Jangan-jangan dia mati suruh. Pantas saja tak ada yang mau menikahinya. Tapi, bagus juga dia tuli. Aku bisa bilang apa saja. Sudahlah, tidur. Kakak, jangan takut. Mimpi dia lagi. Arif Pratama. Arif. Mimpi pun panggil Arif. Masih bilang bukan karena dia. Memangnya aku harus gimana? Arif, aku nggak mau kamu lagi. Kok tidur di sini? Jadi penakut yang ditakuti semua orang ternyata tampan sekali. Sayangnya sifatnya dingin dan punya kelainan. Mata ini sepertinya pernah kulihat. Nyonya sampai melamun. Kenapa? Kamu boleh lihat aku nggak boleh lihat kamu. Semalam sok-sopan. Paji-paji langsung jual mahal. Arif. Ayo, ganti baju. Aku temani kamu. Cih, kok mudi banget? Ibu, Ananda hamba ibu. Anak baik, bangunlah. Kita sudah satu keluarga. Jangan sungkan. Gelang ini sekarang untukmu. Terima kasih ibu, hamba akan menjaganya baik-baik. Bibi malah kasih gelang pusaka ke dia. Gelang ini Bibi tak pernah lepas. Sangat berharga. Tata sepupu beruntung. Tapi tatanya tadi malam sepupu pernikahan tak berdarah. Aduh, aku salah bicara. Aku cuma takut orang luar ngomongin. Bisa merusak nama baik kata sepupu. Di kehidupan lalu, aku dengar di kediaman Raden Selatan, Anda sepupu yang sangat pedas. Setelah kulihat, ternyata benar. Nina sepupu, perhatian sekali. Tadi pagi sudah kuserahkan pada ibu. Sepupu, jangan percaya gosip orang. Kalau tersebar, orang akan mengira kediaman Raden Selatan tak beraturan. Gosip itu berbahaya. Kalau sepupu tak menahan diri, takutnya mulutmu akan luka. Kenapa? Aku tak boleh bicara. Mulutku ini. Nggak nyangka ya, ternyata mulutmu bawa sial. Nina, jangan ngawur. Aku sudah periksa sapunya. Kalau berani lagi ngomong kosong, pulang saja ke keluarga Lestari dan renungkan kesalahanmu. Raden, pelan-pelan. Aku lemah. Selama ini, urusan kediaman kuserahkan pada Nina. Sekarang Sari sudah menikah, dia putri Raden Selatan sah. Kuasa urusan kediaman tentu saja untuknya. Kamu setuju kan, Nina? Baik, Bibi. Nanti akan kuserahkan buku kas dan kunci gudang kepada kakak sepupu. Hanya saja, katanya kakak sepupu tumbuh di markas. Sepertinya kurang ahli mengurus rumah. Perlu saya ajari? Dasar Putri Sari, baru datang langsung berebut kuasaku.
Terima kasih, Ibu. Waktu itu, saya ikut Ibunda mengurus urusan rumah. Meskipun tak bisa dibilang ahli semuanya, tapi saya pasti tidak akan mengecewakan Ibu. Sepupu tidak perlu repot, urus saja urusanmu sendiri. Anak baik, aku percaya kamu. Putri keluarga Sari pasti bukan orang biasa. Nina, dengarkan kakak sepupu. Baik. Ibu sudah lama sakit. Jika tidak ada lagi, kami pamit dulu. Jangan ganggu istirahat ibu. Baik, pergilah. Bibi, Nina pamit dulu. Ibu istirahatlah. Kakak sepupu begitu akrab dengannya, benar-benar menyebalkan. Aku akan merebut semuanya kembali. Mereka melihat kita. Kapan kamu terluka? Kenapa tidak bilang? Jangan tanya, aku juga tidak punya pilihan. Tadi malam, aku dan Raden Tama tidak melakukan hal suami istri. Agar tak jadi gosip, harus begini. Jadi begini ceritanya. Keluarkan. Jangan bodoh lagi. Biar aku saja. Jangan sakiti dirimu. Kenapa? Ternyata begini rasanya ada yang peduli. Raden, kau kasihan padaku. Kamu istriku. Menjagamu, itu tugasku. Ternyata, dia hanya menjalankan kewajiban suami. Hari ini banyak urusan militer. Aku tak bisa temani kamu. Kalau butuh apa-apa, bilang saja ke pengurus. Biar aku temani kamu. Mau menyintai pasukan kami. Wujud aslimu terlihat. Malam ini latihan di Lembah Serigala. Kamu tak bisa ikut. Mas Serigala, katanya Raden Tama terluka parah di sini. Makanya kalah dari pemberontak. Kali ini aku tak akan biarkan dia berisiko lagi. Aku tumbuh di markas. Sudah lama tak ke sana. Antar aku lihat ya. Pedang tak pandang bulu. Aku takut kamu terluka. Tenang, aku bisa jaga diri. Baiklah, kita pergi bersama. Harus pergi. Apa maumu sebenarnya? Rebut kuasa keluargaku. Rebut kakak sepupuku. Putri Sari. Akan kubalas kau. Malam ini berlatih di sini. Jangan pergi. Raden, ada laporan dari depan. Anda harus periksa sendiri. Jaga diri. Aku segera kembali. Tenang saja, aku juga terlatih. Jangan-jangan ada serigala. Mulutku sial. Cepat pergi. Kok nggak beres lagi? Ya udah, aku habisi kamu. Bicara. Kenapa kamu menjauhkan aku? Pasukan Sari sudah mendekati markas kita. Gadis Sari harus dihabisi. Tanpa perintahku. Berani sentuh dia. Gawat. Kalau dia memang pengkhianat, biar mati dimakan serigala. Kalaupun dia pengkhianat, harus mati dengan jelas. Terima 100 pukulan. Cepat dan tepat. Aku tak tahan lagi. Awas! Gak apa-apa. Kamu terluka. Darah akan menarik lebih banyak binatang buas. Ayo cepat pergi. Jangan lewat jalan itu. Ada pengkhianat. Ganti jalan. Serigala baru pergi. Raden Tama pasti belum jauh. Siapa itu? Sekor tikus, cepat, cepat, cepat.
Reaksi berlebihan. Jalan, kita kejar lewat jalan kuda. Ada bekas darah, dia takkan jauh. Jangan buru-buru. Tangkap ikan besar. Di sana ada gua. Ayo sembunyi. Balik pagi nanti. Malam dingin. Jangan sampai kedinginan. Kamu masih luka. Tak apa. Katakan. Bagaimana kau tahu ada pengkhianat? Di kehidupan lalu, aku dengar Arif Pratama bilang kau diserang. Bagaimana menjelaskannya? Gak bisa bikin alasan lagi. Aku dengar ada orang datang. Mereka bawa lonceng perak khas wilayah selatan. Omong kosong. Menindasku karena tuli. Dasar tak ada suara. Bohong! Apa tujuanmu? Kamu salah orang. Aku datang menyelamatkanmu. Bicara! Panas, bangun. Raden Tama, bangun. Kau merawatku semalaman. Kayaknya kau memang bukan mata-mata Raja Agung. Tapi bagaimana kau tahu ada perangkap? Batuk-batuk. Syukurlah, akhirnya demamnya reda. Baiklah. Ayo kembali. Akhirnya dia tak bertanya lagi. Ayo. Kau merawatku semalaman. Istirahatlah. Aku keluar sebentar. Soal mata-mata, tak bisa ditunda lagi. Baik, jika ada kabar dari pelacaknya, akan langsung kubilang. Pasti ada dalang di kota. Berani-beraninya mengacau di wilayahku. Cari mati. Akhirnya bisa istirahat. Kak Sari, aku bawa buku catatan. Benar-benar tak ada ketenangan. Kak Sari, kemarin kamu dan kakak sepupu tak pulang semalaman. Di luar heboh. Katanya apa? Katanya kamu tak tahu malu, terus mengganggu kakak sepupu. Sepupu, jaga ucapanmu. Siapa yang menggosip? Usir mereka dengan tongkat. Benar kan? Aku pasti membela kakak sepupu. Yang menggosip sudah kusingkirkan. Lihat kulit kakak sepupu. Ini bedak manis barat. Pasti berguna untuk kakak sepupu. Katanya aku hitam. Beberapa hari ini di hutan. Seharusnya lebih putih. Tapi dia terlalu baik. Pasti ada maunya. Baiklah, aku takkan ganggu istirahat kakak sepupu. Kakak sepupu, pakai ya. Karena ini barang bagus. Sepupu coba dulu saja. Wajahku. Aku kenapa? Pasti kamu. Ini kan bedak rahasiamu. Wajahmu bengkak kayak babi. Cepat cari tabib. Tabi, Putri Sari, awas kau. Aku takkan melepaskanmu. Mulutku ini terakhir kali ampuh itu untuk Putri Ayu. Ayu, Aris, kalian pasti hidup rukun, bahagia, dan sempurna, kan? Arif, kau tahu surat cerai ini apa artinya bagiku? Sudahlah, percuma bicara. Kak Ipar, dulu Putri Sari selamatkan kakak raja. Wajar dia berutang budi. Sari, aku menjauhimu bertahun-tahun. Kenapa kau tak pernah bilang? Ya, tunggu aku. Aku segera tiba. Nina Lestari sudah kuusir. Tidur seharian. Nyaman banget. Kok Raden Tama belum pulang? Entah gimana soal pengkhianatnya. Jago pedangnya. Tapi lukanya belum sembuh. Masih sok jago. Siapa? Kok kamu di sini? Gak terluka kan? Aku nggak apa-apa. Kemarin kamu baru terluka. Kau masih berlatih pedang? Nggak apa-apa.
Jangan latihan lagi. Nanti lukamu bisa robek. Aku harus barut lagi. Iya, maaf, aku nggak sengaja. Kenapa? Malu ya? Siapa bilang aku malu? Kamu nggak peduli diri, cuma bikin khawatir. Sepertinya dia sungguh peduli. Aku janji. Mulai sekarang, demi kamu, aku pasti lebih menjaga diri. Duduk baik-baik. Pedang ini jadi milikku. Sudah lama nggak latihan pedang. Malam ini pas untuk coba. Kau yang memegang pedang, itulah kau yang asli. Raden, bagaimana? Pedangku pantas untukmu kan? Orang terhormat tak ambil hak orang lain. Pedangmu kembali. Sini, istirahat sebentar. Senang sekali malam ini. Ada arak? Semua ada. Pelayan, sajikan arak. Sudah lama tak sebebas ini. Dulu di istana, semua harus menurut aturan. Harus bicara pelan-pelan, jalan pun harus pelan. Latihan pedang pun harus diam-diam. Takut dituduh orang, bilang aku tak tahu aturan. Di perbatasan lebih baik, bisa latihan pedang kapan saja. Bicara sesukamu, tak ada lagi yang mengaturku. Di sini, kamu bisa jadi dirimu sendiri. Tak perlu ikut aturan itu. Mau latihan pedang, ya latihan. Mau minum, ya minum. Biar aku yang urus. Raden, kenapa kamu baik sekali padaku? Sayang, kamu tak bisa dengar. Percuma aku tanya. Raden Tama, kamu baik. Lalu kamu, kenapa kau bersikeras menikahiku? Tak kusangka kamu peduli padaku. Raden Tama, di kehidupan ini, kita hiduplah baik-baik saja. Putri, Pangeran Mahkota datang. Kenapa dia ke sini? Ngapain Arif ke sini? Pangeran Mahkota cari aku. Aku pergi sebentar. Putriku, dia mau bertemu, ya? Bertemu? Kalau kamu tak mau, aku tak akan pergi. Jujur juga. Kalau ku hentikan, aku malah kelihatan biji. Pergilah. Kapan pulang? 1 jam. Jangan-jangan kau takut aku kabur dengan Arif.
Tuan tak takut putri kabur dengan pangeran? Apa yang harus kutakuti? Minum terus. Masih bilang tak takut. Minum. Sari, kamu hanya emosi kan? Kamu cinta banget sama aku. Mana mungkin menikahi Raden Tama? Aku tahu, kamu pasti marah sama aku. Aku sumpah, aku pasti akan baik padamu. Ikut aku pulang. Yang Mulia, jaga sikap. Aku ulangi sekali lagi. Aku menikahi Raden dengan sukarela. Tak akan menyesal. Pergi. Sukarela? Sari, kamu lupa kita dan persahabatan kita. Lupa kau menyulam sapu tangan untukku dan melindungiku dari pembunuh. Apa semua itu tak berarti? Aku tak lupa. Cukup. Aku sendiri memohon Yang Mulia untuk menikahkanmu dengan Ayu. Kini kau terus menggangguku. Untuk apa? Jangan-jangan kau suka aku. Bukan begitu. Aku takut Raden Tama menindasmu. Perbatasan sulit, berbahaya. Cepat ikut aku ke kota utama. Aku tahu, kamu pasti marah padaku karena lupa jasa selamatmu. Tapi kenapa kamu tak pernah bilang? Kau tahu, pantas saja. Hal sepele, jangan dipikirin. Raden baik padaku. Kini para Raden memberontak. Wilayah selatan menyerbu. Kerajaan Nusantara sedang krisis. Yang Mulia, pangeran segera kembali. Itu yang terpenting. Aku tak percaya kau sudah lepas. Aku putri Raden Selatan. Seumur hidupku, takkan ikut kau. Sari, jangan lupa. Kau mata Raja Agung di samping Raden Tama. Bagaimana kalau dia tahu? Kalian berdua takkan mungkin. Yang Mulia tak perlu khawatir. Mohon lapor pada Paduka Raja. Raden Selatan menjaga perbatasan puluhan tahun. Demi melindungi kerajaan Nusantara. Segalanya dianugerahkan untuk ini. Seumur hidupku, aku takkan mengecewakannya. Kau, beraninya kau melawan Titah, dasar gila. Paduka, silakan kembali. Keindahan kota utama sudah kulewati. Kini, aku hanya ingat bulan perbatasan. Terang sekali. Terima kasih atas pengantarnya Yang Mulia. Sampai jumpa. Kuharap kau dan Putri Ayu selalu bersatu hati dan setia sampai tua. Kuharap kau dan Ayu selamanya bersatu dan takkan berpisah. Sari. Aku sendiri yang kehilangan Sari. Tuan, jangan minum lagi. Meskipun Putri Raden pergi, Tuan harus jaga kesehatan. Keluar. Sari, kau benar-benar pergi. Apa aku kalah dari Arif Pratama? Aku kembali. Dasar gila. Tunggu, dia bisa dengar. Kau bisa dengar. Kau cinta Pangeran Mahkota. Tapi kini, kau putri Raden Selatan. Jangan harap pergi. Kalaupun dia Pangeran Mahkota, aku tak akan izinkan. Kenapa tertawa? Tak kusangka Raden Selatan saat cemburu ternyata begini. Aku... Tenang, aku antar kau menikah. Sari, jangan! Raden Tama, itu kau? Raden Tama, aku tak pernah menyangka. Di kehidupan lalu, kau selalu mencintaimu. Jadi, kau takut aku pulang ke kota utama dengan Pangeran Mahkota, makanya sedih. Raden Tama, kau juga suka aku, iya kan? Juga.
Iya, dulu aku masih polos. Aku memang naksir pangeran mahkota, tapi aku sudah meminta perintah raja untuk menikahimu. Mulai sekarang, aku hanya ingin menjadi putri Raden Selatan yang baik. Benarkah? Kamu tak marah aku menyembunyikan kelaluku? Dunia ini sulit. Sejak dulu kuda mati, kacang lupakan. Kamu pegang pasukan besar di perbatasan. Mana mungkin Raja Agung tak was-was? Menjadi tuli untuk menghindari bahaya. Selama ini, kamu pasti menderita. Tuh, kamu bisa dengar dari awal. Berarti malam pertama. Kenapa pura-pura suci? Selain tuli, pasti ada penyakit lain. Jangan-jangan dia mandul. Pantas saja selama ini tak ada yang mau menikahinya. Hadeh. Putri Mahkota, kain sutra Nusantara baru. Cocok untuk tas sulaman. Putri mau motif apa? Tas sulaman apa? Aku paling benci mainan wanita. Hamba salah bicara, mohon ampun Putri Mahkota. Pengawal, seret budak ini yang canggung itu. Tampar 20 kali, lalu kerja paksa di gudang kayu. Ternyata selama ini, dia cuma pura-pura. Paduka, akhirnya kau kembali. Aku tahu, kau takkan meninggalkanku. Kakak tidak ikut. Kau mau dia kembali? Sepertinya dia tak membawa Putri Sari. Jadi marah padaku. Tak apa, asal aku pura-pura lemah seperti biasa, dia pasti akan membelaku. Paduka, masih marah padaku. Waktu itu aku bilang kita selesai. Itu cuma omong kosong. Aku hanya terlalu peduli padamu. Kau meninggalkanku sendirian di hari pernikahan kita. Aku sangat sakit hati. Peduli? Ayu, hari ini kau sungguh membuatku mengagumimu. Yang kau pedulikan, apa aku atau posisi putri mahkota ini? Kenapa dia hari ini? Jangan-jangan Putri Sari si manis itu bilang apa padanya? Tak peduli, asal aku tak mengaku, dia tak akan berani apa-apakan aku. Paduka, kenapa meragukan hamba? Sejak pertama bertemu Paduka saat umur 12, hati hamba takkan untuk yang lain. Paduka sakit, hamba menyalin kitab semalaman untuk berdoa. Paduka terbebani urusan negara, hamba... Cukup! Aku hanya tanya kau, selama ini kau sebenarnya apa-apakan Putri Sari? Sampai dia selalu bilang membiarkan, bahkan tega kabur sendiri ke perbatasan. Dia memang sudah bilang semuanya. Katakan! Ya, semua itu perbuatanku. Aku tahu dia memohon perjodohan dari Yang Mulia dengan Raden Selatan. Aku sengaja tak bilang padamu. Kantung wangi yang dia sulang untukmu juga aku sengaja rebut. Putri Sari, si bodoh itu, masih saja mengira kau suka padaku. Oh. Selama ini, kau yang selalu dingin padanya. Membuatnya putus asa. Berulang kali, tanpa membedakan benar salah, kau membelaku. Kau juga yang langsung mendorongnya pergi. Kalau kau sungguh percaya dia, kenapa perlu aku mengadu domba? Sekarang mau pura-pura sayang. Pengawal! Putri mahkota sudah gila. Bicaranya konyol. Mulai hari ini, pindah ke Taman Utara. Tak boleh keluar sebelum mati. Karena kau sangat ingin jadi putri mahkota, maka akan kuberikan. Jangan, kau tak boleh begini. Kau tak boleh begini. Paduka. Paduka, selamat ulang tahun. Warnanya polos. Motifnya juga kuno.
Kalau dilihat-lihat, Nggak jelek juga. Aku salah, Sari. Bertahun-tahun aku tak pernah mengenal diriku. Ternyata kau sudah lama di hatiku. Tapi aku malah menolakmu. Sari, maaf. Raden, laporan darurat. Wilayah selatan menyerang perbekalan kita. Matasan utara sudah jatuh. siapkan kuda! Ada apa? Kamu terbangun? Wilayah selatan menyerang. Ini sangat serius. Aku harus langsung merebut kembali batasan itu. Aku paham. Perjalanan ini kapan kembali? Tak pasti. Wilayah utara juga gelisah. Kerajaan Nusantara sekarang diserang dari dua arah. Ini, bukankah ini belati dari kamar mandi malam itu? Kamu sungguh tak ingat. Jangan takut. Kakak yang belumuran darah itu kamu. Kamu juga bilang, Harus hidup untuk balas dendam. Aku ingat kalimat itu 12 tahun. Aku lama mencarimu. Sampai saat aku menghadap Raja Agung di jalan istana, aku bertemu kamu. Tama, aku juga punya satu hal yang selalu kubungkam. Tama, aku juga punya satu hal yang selalu kubiarkan. Katakan. Aku bukan Putri Sari yang kau kira. Atau lebih tepatnya, tidak sepenuhnya. Aku sudah mati sekali. Apa? Di kehidupan lalu, aku dan Arif Pratama mati terbakar bersama. Raden Tama, itu kamu. Saat bangun dari ranjang, aku kembali ke hari perjodohan Paduka. Pantas kau tahu soal mata-mata wilayah selatan. Api itu sakit. Aku hanya ingin jauh dari kota utama. Hidup dengan baik. Bersamamu. Di kehidupan ini, ada aku. Nyawamu, nyawa semua rakyat Nusantara, akan kulindungi. Raden, waktunya berangkat. Sari. Jika nanti damai, akan kubawa kau keliling tanah damai, melihat kemakmuran. Jika sulit, kita akan sama-sama berjuang, menjaga tanah ini, hidup mati bersama. Kembalilah hidup. Tama, aku tunggu.